Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Lambang. Saya berasal dari kelas 3A Akuntansi Syariah dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kepada kalian tentang sistem ekonomi Islam. Mulai dari dasar ekonomi Islam, prinsip ekonomi Islam, ciri-ciri ekonomi Islam, sampai dengan keunggulan dan kelemahan dari sistem ekonomi Islam. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu apa itu sistem ekonomi Islam. Jadi, sistem ekonomi Islam merupakan suatu sistem yang terbentuk dari aturan-aturan yang tercantum pada sumber pokok ajaran dan nilai-nilai keislaman. Nah, pokok dan nilai-nilai keislaman tersebut umumnya bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Jadi, nilai yang tercantum pada sistem ekonomi Islam termasuk bagian yang terintegral dan dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif, sehingga menjadi ajaran yang sempurna sebagai ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah mengetahui dan memahami apa itu sistem ekonomi Islam, selanjutnya saya akan membahas mengenai dasar dari ekonomi Islam. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama, Allah merupakan pemilik segala sesuatu, maka sudah menjadi hak Allah untuk memberikan harta kekayaan kepada manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat Thaha ayat 6, yang artinya kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya, dan semua yang ada di bawah tanah. Yang kedua, harta kekayaan dunia yang diberikan Allah dipergunakan untuk meraih kehidupan akhirat, sehingga manusia harus mempergunakan kekayaan tersebut untuk kehidupan di hari kemudian yang sejahtera, sebagaimana arti hadis riwayat Bukhari berikut. Pedagang yang jujur lagi amanah adalah bersama-sama para nabi, para siddiqin, dan para syuhada. Yang ketiga, untuk meraih kebahagiaan di akhirat, maka tidak boleh mengabaikan kebahagiaan di dunia. Maka terdapat anjuran untuk berusaha atau bekerja semaksimal mungkin untuk meraih kebaikan di dunia melalui cara-cara yang adil dan dibenarkan menurut regulasi perundang-undangan, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 87, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu lampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Dan yang terakhir adalah bersikap adil dan berperilaku baik antar manusia. Nah, jadi ini kita memiliki tanggung jawab kepada sesama dan saling memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang yang kesusahan, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 38, yang artinya, maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya. Demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam pekerjaan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Oke, selanjutnya adapun prinsip-prinsip dari ekonomi Islam. Di sini ada 8 prinsip yang akan saya bahas. Yang pertama, seluruh sumber daya yang dimiliki manusia merupakan pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adanya pengakuan dalam Islam terhadap hak milik pribadi, tetapi dalam batas wajar. Yang ketiga, kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Yang keempat, ekonomi Islam tidak mengakui akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa individu. Yang kelima, ekonomi Islam memberikan jaminan kepada masyarakat dan penggunaannya terencana dengan baik demi kemaslahatan umat. Yang keenam, memahami akidah Islam dengan baik. Yang ketujuh, wajib mengeluarkan zakat ketika sudah sampai pada nisabnya. Yang kedelapan, yang terakhir adalah melarang riba atau transaksi lain yang merugikan salah satu pihak. Nah, setelah mengetahui beberapa dari prinsip ekonomi Islam, selanjutnya
saya akan membahas 3 ciri utama dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu adalah akidah. Jadi, substansi atau inti dari ciri ekonomi Islam adalah akidah. Pemahaman terhadap aspek keislaman inilah yang dapat menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, adapun syariah berperan sebagai aturan atau batasan dalam membuat suatu regulasi atau keputusan yang berhubungan dengan mekanisme dalam perekonomian. Dan yang terakhir adalah akhlak. Nah, sedangkan akhlak fungsinya menjadi tolak ukur atau bisa disebut juga parameter pada proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Nah, selanjutnya, setelah kalian mengetahui apa itu sistem ekonomi Islam, dasar ekonomi Islam, prinsip dari ekonomi Islam, dan ciri dari ekonomi Islam, selanjutnya saya akan membahas keunggulan dari sistem ekonomi Islam. Nah, yang pertama, individu memiliki kebebasan. Kedua, individu berhak memiliki harta kekayaan, adanya jaminan sosial, adanya distribusi sosial, dilarang menghimpun kekayaan atau ihtikar, dan terwujudnya kesejahteraan individu dalam masyarakat. Lalu, di samping keunggulan sistem ekonomi Islam yang menguntungkan individu, sistem ini belum dapat dikatakan sebagai sistem yang ideal karena tidak terlepas dari kelemahan yang disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, lambatnya perkembangan literatur dalam ekonomi Islam. Yang kedua, masyarakat telah terbiasa dengan sistem ekonomi konvensional. Yang ketiga, belum adanya negara yang mempresentasikan secara ideal dari penggunaan sistem ini. Yang keempat, kurangnya interpretasi historis tentang pemikiran ekonomi Islam. Dan yang terakhir adalah masyarakat telah terdoktrin untuk menjadi individu yang materialistis. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi sistem ekonomi Islam. Semoga video ini dapat menambah wawasan untuk teman-teman sekalian. Jika ada kesalahan kata maupun ucapan yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.